Pemanfaatan fungsi dan rumus sederhana pada Microsoft Excel. Yang pertama, rumus-rumus Microsoft Excel. Function adalah rumus yang telah ditetapkan untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan nilai-nilai tertentu dalam urutan tertentu. Excel mencakup banyak fungsi umum yang dapat digunakan agar cepat mendapatkan jumlah, rata-rata, perhitungan, nilai maksimum, dan nilai minimum pada berbagai sel. Bagian-bagian dari function. Dalam rangka bekerja dengan cara yang benar, function harus ditulis dengan cara tertentu yang disebut dengan sinteks. Sinteks dasar untuk function adalah tanda sama dengan nama function atau sum misalnya, dan satu atau lebih argumen. Argumen berisi informasi yang Anda ingin hitung. Fungsi dalam contoh ini akan menambah nilai dari rentang sel A1 dibagi A20. Argumen dapat merujuk pada sel-sel individu atau rentak sel dan harus ditutup dengan tanda kurung. Anda dapat menyertakan satu argumen atau beberapa argumen tergantung pada sinteks yang diperlukan untuk function. Misalnya function sama dengan average B1 dibagi B9 akan menghitung rata-rata nilai dalam rentang sel B1 dibagi B9. Function ini hanya berisi untuk satu argumen. Beberapa argumen harus dipisahkan dengan koma. Misalnya, function sama dengan sum A1 dibagi A3, C1 dibagi C2, E1 akan menambah nilai-nilai semua sel dalam 3 argumen. Ada berbagai rumus yang tersedia di Excel. Berikut adalah beberapa rumus yang paling umum. Yang pertama, sum. Function ini menambahkan semua nilai-nilai dari sel-sel dalam argumen. Yang kedua, average. Function ini menentukan nilai rata-rata yang ada dalam argumen. Ini menghitung jumlah dari sel-sel dan kemudian membagi nilai tersebut dengan jumlah sel dalam argumen. Yang ketiga, count. Function ini menghitung jumlah sel dengan data numerik dalam argumen. Function ini berguna untuk menghitung nilai dalam rentang beberapa sel dengan cepat. Selanjutnya, yaitu max. Fungsi ini menentukan nilai sel tertinggi yang ada dalam argumen. Kemudian min. Fungsi ini menentukan nilai sel terendah yang ada dalam argumen. Yang kelima yaitu fungsi rumus Excel if. Bisa membantu kamu mengembalikan sebuah nilai jika kondisi nilai yang dicek benar ataupun salah, dan mengembalikan sebuah nilai lainnya jika kondisi yang dicek salah ataupun false. Rumus if sama dengan if logical test value if true if false. Contoh, if 2 lebih besar 3 benar salah, lebih kecil benar, if 2 3 benar salah, lebih besar salah. Yang keenam, countif. Hampir sama dengan rumus count. Countif ini berfungsi untuk menghitung jumlah sel pada suatu range yang memiliki satu kriteria tertentu. Dan di bawah ini adalah contoh rumus dari countif. Yang ketujuh yaitu concatenate. Rumus Excel yang paling sering digunakan selanjutnya adalah concatenate. Adapun rumus ini bisa membantu ketika kamu ingin menggabungkan beberapa nilai pada sel dengan beberapa modifikasi kata. Yang kedelapan yaitu lab. Rumus lab bisa digunakan jika kamu butuh mengambil beberapa karakter dalam sebuah kata ataupun angka dari sebelah kiri. Berikut di bawah ini adalah rumus dari lab. Yang kesembilan, write. Penggunaannya hampir sama dengan rumus lab, hanya saja rumus write mengambil karakter dari sebelah kanan. Rumus write di bawah ini, write sel yang mau diambil jumlah karakter yang ingin ditampilkan. Contoh, write B25 dibagi 5. Yang ke-10, mit. Sebenarnya, rumus mit memiliki tujuan yang sama seperti rumus let dan write. Hanya saja, rumus mit mengambil karakter dari tengah-tengah. Berikut di bawah ini adalah rumus dari mit. Yang kedua, fungsi-fungsi Microsoft Excel.
Adapun fungsi utama dari program Microsoft Excel ini adalah sebagai aplikasi atau software pengolah angka. Jika dilihat dari fungsi atau kegunaannya dalam pekerjaan sehari-hari, terlebih di dunia kerja, diantaranya adalah yang pertama, membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, dan meringkas data. Yang kedua, melakukan perhitungan aritmatika dan statistika. Yang ketiga, membantu menyelesaikan soal-soal logika dan matematika. Yang keempat, membuat berbagai macam grafik dan diagram. Yang kelima, membuat catatan keuangan, anggaran, serta menyusun laporan keuangan. Yang keenam, menghitung dan mengolah investasi, pinjaman, penjualan, inventaris, dan lain-lain. Yang ketujuh, melakukan analisa serta riset harga. Yang kedelapan, membuat daftar hadir serta daftar nilai sekolah maupun universitas. Yang kesembilan, melakukan konversi mata uang. Dan yang kesepuluh, melakukan perhitungan dari hasil sebuah penelitian dan lain sebagainya.